Baik, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, agar apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita dan memberikan dampak yang baik untuk kehidupan kita. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik teman-teman, kita mulai saja. Saya perkenalkan, nama saya Pak Fajar, ya, bagi yang hadir pada hari ini. Dan kita akan memulai dengan sharing pada hari ini tentang pengetahuan untuk mata kuliah UI dan UX. Mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri, ya, Widya Tama Fajar Eskom MM, dan hari ini kita akan belajar lebih banyak terkait dengan UI dan UX. Apa itu UI? UI adalah user interface. UI kepanjangan dari UI kepanjangan dari user interface atau antarmuka pengguna. UI mempunyai hubungan dengan pengguna. UI mempunyai hubungan dengan pengguna. Bagaimana mengontrol dan mengoperasikan sistem? Banyak antarmuka pengguna yang berhubungan dengan fisika, misalnya tombol, layar, tampilan teks, layar sentuh, kontrol audio, seperti perintah suara. Umumnya UI itu berfokus pada display tampilan atau layar, dan bagaimana menjalin hubungan dengan user experience, ya. Jadi dengan user experience ini akan terhubung antara user dengan user experience. Jika UI itu adalah tampilan, maka dengan UX ini berbicara dengan bagaimana pengalaman user dalam menggunakan aplikasi, ya, aplikasi yang digunakan oleh user tadi memberikan rasa nyaman kepada user dari berbagai macam sisi yang berhubungan dengan perasaan. Jadi kalau UI itu hanya berpikir atau berfokusnya adalah pada yang namanya tampilan, ya, antarmuka, disebut dengan user interface. Seperti teman-teman mungkin pernah menggunakan aplikasi Gojek, Grab, atau toko online seperti Shopee, Tokopedia, aplikasi media sosial WhatsApp, media sosial TikTok, ya. Ada juga TikTok Shop dan lain sebagainya. Ini berhubungan dengan aplikasi yang UI-nya itu biasa sehari-hari kita biasa gunakan. Namun pada saat Anda mengklik dari satu tampilan ke tampilan yang lain pada menu-menu yang ada di dalamnya, atau elemen-elemen yang berhubungan di dalamnya, maka teman-teman bisa merasakan dengan perasaan teman-teman, ya, terkait dengan yang ada di aplikasi tersebut. Apakah membuat teman-teman nyaman atau tidak membuat teman-teman nyaman. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini, bisa disesuaikan dengan perasaan teman-teman, gitu ya. Yang selanjutnya, apa itu UX? UX atau pengalaman pengguna itu berhubungan dengan yang namanya tadi perasaan, ya. Dalam penggunaannya berhubungan dengan perasaan si user atau pengguna. Ini hanya fokus pada perasaan pengguna, ya, saat pengguna menggunakan sistem. Saat pengguna menggunakan sistem atau produk tersebut. Selain itu, UX juga fokusnya pada bagaimana membuat UI menjadi lebih segar atau lebih baik. Jadi UX hanya untuk pengguna, bukan untuk desain yang diinginkan.
Jadi kalau untuk desain yang diinginkan itu berhubungan dengan terkait dengan UI, user interface. Pada UI designer itu pastinya berbeda dengan UX designer, ya. Kalau Anda lihat di sebelah kanan ini ada UI designer, di sebelah kiri ada UX designer. UX designer ini memikirkan bagaimana tampilan supaya ya berhubungan dengan perasaan gitu ya. Jadi penggunaannya bukan hanya dilihat dari UI designer melihatnya adalah dari sisi desainnya bagus, tampilannya bagus. Tapi apa yang dirasakan oleh user juga berhubungan dengan pengalaman pada saat melakukan aplikasi tersebut, ya, berhubungan dengan aplikasi tersebut dalam mencoba dan menggunakannya. Sehingga ketika user memberikan pengalaman yang baik pada penggunaan aplikasi tersebut, ya, akan memberikan dampak yang baik diharapkan oleh orang yang membuat aplikasi tersebut. Sehingga ada terjadi kepuasan, ya, kepuasan dalam aplikasi tersebut. UI designer ini berfokus pada tampilan, pada font gitu ya, yang menarik, lalu bentuk dari gambar, warna. Nah, UX designer ini memikirkan bagaimana user ini menjadi lebih nyaman di dalam menggunakan aplikasi yang ada sesuai dengan desain-desain pada setiap template, elemen yang ada di dalamnya. Sehingga memudahkan user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Step by step to make APPS. Tentunya kita harus mempunyai ide, ya, mempunyai gagasan-gagasan untuk membuat sesuatu. Ketika kita mau berpikir terkait dengan sesuatu tadi, kita memikirkan dalam berupa sketsa yang dijadikan wireframe atau bingkai gambar. Design APPS using Sketch, Photoshop, or etc. Jadi penggunaan aplikasi ini bisa menggunakan sketsa ya atau sketch, aplikasi seperti Sketch, Photoshop untuk desainnya, CorelDRAW dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa menggunakan Make APPS using Xcode for iOS APPS, Android Studio for Android. Pada desain konsep, kita membuatkan sebuah sketsa. Jadi sebelum gambar itu didesain, kita membuat sketsa. Ini bisa dibuat menggunakan pulpen, menggunakan pensil, dengan mencoret-coret ya, mencoret-coret di sebuah kertas gitu ya. Sampai dia nanti dimasukkan bingkai gambar, di dalamnya ada elemen-elemen yang ada di dalam sebuah menu gitu ya. Mungkin di dalam menu itu ada kotak username, lalu ada kotak password, login ya, tombol login dan sebagainya di dalam bingkai tersebut. Lalu kita buatkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam rangkaian gambar-gambar yang kita desain sesuai dengan kebutuhan dari user. Lalu di dalam komponen-komponen tersebut itu pastinya banyak memiliki fungsi-fungsi yang berkaitan dengan hubungan antara atau interaksi dari satu komponen kepada komponen yang lain yang berhubungan dengan kebutuhan di aplikasi tersebut. Lalu menjadi visual design,
yang diharapkan sesuai dengan tampilan yang diinginkan dari sisi estetika, warna, font, bentuk, gambar yang menarik yang bisa dilihat atau dinikmati oleh user atau customer. Kita dapat membuat sesuatu pada secari kertas dengan mencoret-coret kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam desain aplikasi kita. Di dalam desain aplikasi kita, kita membutuhkan menu-menu apa saja, sehingga di dalamnya ada terkait dengan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam setiap tampilan halaman yang berbeda pada setiap aplikasi. Maka kita bisa membuat sketsa dari template yang kita inginkan, sesuai dengan kebutuhan dari user di dalam penggunaannya. Sehingga dari elemen satu dengan elemen yang lain, menggunakan navigasi itu bisa berhubungan dengan satu halaman ke halaman yang lain sesuai dengan apa yang didesain. Jika Anda lihat, di sini ada tampilan sebuah aplikasi di mana aplikasi ini bernama YouFit. Yang mana dengan aplikasi ini memudahkan setiap orang ya sesuai dengan persona user tersebut dengan sesuai kebutuhan oleh user tersebut. Contohnya adalah di sini terkait dengan sebuah aplikasi di mana di dalamnya ada aplikasi doa-doa. Jadi ketika orang bangun tidur, ketika orang mau tidur gitu ya, mau makan, selesai makan, sebelum masuk ke toilet, sesudah masuk ke toilet ya, itu ada doa-doa yang mereka bisa akses dan mereka bisa membacanya dengan mudah. Sehingga orang lain itu tidak perlu menggunakan buku lagi, tapi bisa menggunakan sebuah aplikasi yang bisa di-download di apps atau di Play Store dan langsung diinstalasi juga dapat langsung menggunakan sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan kebutuhannya. Software yang digunakan ini bisa menggunakan Sketch untuk membuat sketsa, untuk desain bisa menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan juga Zeppelin. Untuk kebutuhan gambar, kita bisa menggunakan resource image dari Prefix, Flat Icon, atau Make Apicon. Dan referensi yang terkait dengan pembahasan tadi, ya itu sudah dijelaskan di dalam referensi yang dijelaskan di dalam penyampaian materi yang saya sampaikan kepada kawan-kawan. Ada pertanyaan untuk pertemuan awal kita di dalam materi yang pertama yang saya sampaikan? Dari Angga Septian, Apip, Taha, Ahmad Raffi, dan juga Indra Abdillah. Silakan teman-teman. Ini Pak, saya mau bertanya. Ya, siapa? Saha ya? Iya. Nanti aplikasi yang kira-kira kita gunain itu apa ya Pak? Setidaknya nanti kita bisa menggunakan Adobe XD atau juga kita bisa menggunakan Figma. Karena Figma dia lebih dapat menggunakan antara desain yang kita gunakan, itu langsung kita uji coba dengan experience orang ketika melihat dan mengklik dari satu navigasi ke navigasi yang lain. Jadi kalau untuk terkait dengan langsung prakteknya, nanti ke depannya kita menggunakan aplikasi bernama Figma, dan teman-teman bisa mempersiapkan untuk email, ya, email Gmail, dan juga menggunakan account Gmail tadi untuk digunakan di aplikasi online yang bernama Figma.
Untuk desain itu kita bisa menggunakan yang terkait dengan Adobe Photoshop, ya lanjut ya. Kita bisa menggunakan Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan juga aplikasi-aplikasi yang memang pernah Anda gunakan itu tidak ada masalah. Jadi aplikasi ini bebas untuk desain. Tapi kalau untuk sketsa, ini bisa dibuatkan hanya dari sebuah kertas yang ada coret-coret, itu namanya sketsa. Kalau sudah masuk ke dalam desain, kita tuangkan ke dalam digital. Digital dengan aplikasi desain. Di Photoshop, CorelDRAW, dan sebagainya. Ya, sampai sini Bang. Biasanya kalau CorelDRAW ya, atau Illustrator itu familiar ya. Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Mas Raffi mungkin mau nanya? Boleh Pak. Tadi kan yang apa itu yang resource image ya, image itu nanti kena copy apa sih, copy itu ya? Copyright nggak sih Pak kalau pakai yang Freepik gitu? Iya, Yang ini bisa jadi gitu ya. Maka kita bisa cari juga yang versi free-nya. Jadi ini adalah yang berbayar karena biasanya kalau profesional itu biasanya menggunakan yang versi berbayar. Tapi untuk mahasiswa kayaknya rasanya nggak mungkin harus bayar. Apa bayar lagi dong, gitu ya. Jadi bisa juga menggunakan yang free dulu. Kita bisa belajar dari yang free, yang gratis. Oke? Oke Pak. Ada lagi? Apip mau bertanya lagi? Belum? Apip? Mau bertanya nggak? Aman Pak, aman. Aman. Lanjut. Indra? Cukup Pak, aman. Mega? Maaf Pak, baru masuk, baru balik kerja. Balik kerja. Baik. Oke, nanti sambil diakses di WhatsApp grup ya untuk Mega ya. Terima kasih Mega dan juga kawan-kawan. Baik, kita lanjut lagi teman-teman. Gimana kita lanjut lagi? Lanjut, Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Iya. Baik, ini akan saya stop dulu. Saya harus ganti materinya. Baik, kita lanjutkan.
belajar UI, UX. Untuk yang berikutnya, untuk materi yang selanjutnya adalah UX process. UI dan UX, ya, desain sering disebut bersamaan menggunakan istilah UI, UX design. Di mana istilah UI UX design ini biasanya sering digunakan di dalam dunia kerja. Yang pastinya tidak jarang membuat orang-orang di dunia pekerjaan itu bagi yang baru biasanya bingung. Padahal ini biasanya sudah jadi suatu pekerjaan. Jadi UI design ini adalah orang yang memang mengerjakan khusus desain tampilan user interface. Berbeda dengan UX design. UX design memikirkan bagaimana orang itu lebih nyaman dalam penggunaan ketika menggunakan aplikasi sesuai dengan desain yang ditampilkan. Perbedaan UX dan UI design ini adalah di mana UX design merupakan konsep yang luas dengan banyak dimensi untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lancar pada produk atau juga layanan-layanan. Sementara UI design ini fokusnya hanya pada desain visual, tampilan-tampilan, dan elemen yang sifatnya interaktif. Bisa berupa produk, warna, layout, animasi, tombol, dan juga tipografi, tulisan-tulisan yang ada di dalamnya. Maka ketika seorang desain untuk berfokus kepada UI design, dia harus menampilkan warna yang cocok sesuai dengan permintaan dari user atau pengguna. Di mana elemen yang interaktif ini juga harus menyesuaikan dengan kenyamanan user dalam menggunakan yang terkait dengan aplikasi tersebut. Warna, dukungan layout, animasi, tombol, dan juga tipografi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan user. UX designer menangani gambaran besar suatu produk seperti membuat sitemap dan alur perjalanan pengguna berdasarkan cara interaksinya dengan suatu bisnis, termasuk karyawan, produk, dan juga layanannya. Jadi kita tidak bisa berpikir hanya untuk user saja. UX harus bisa memberikan kenyamanan kepada semua di dalam suatu bisnis, kepada karyawan yang menggunakan produk tersebut, tentunya untuk akses ke dalam produk, dan juga layanan-layanan yang ada di dalamnya. Jadi semua harus berfokus kepada semua, bukan berfokus kepada satu. Di sisi lain, UI designer ini menangani interaksi antara manusia dan komputer, mengulik sampai ke detail setiap halaman, tombol, layout, dan gambar, agar produk mudah digunakan dan menarik secara tampilan, secara visual. Teman-teman pernah melihat Tokopedia. Tokopedia memiliki warna hijau. Lalu tampilan awalnya Anda akan melihat
tawaran-tawaran menarik yang terkait dengan produk-produk yang ada di dalamnya. Diskon 50% ya, menambah warna, menambah kekayaan yang ada di dalam setiap produk yang ada di dalamnya. Ini kita berbicara bisnis. Bagaimana supaya orang hadir di dalam aplikasi tersebut dan juga mampu menarik pelanggan untuk membeli dari produk yang ditawarkan. Maka kita harus membuat tampilan tersebut menarik, tulisan tersebut gitu ya, menarik dan juga dapat dilihat atau diakses oleh pengguna. Di mana setiap pengguna juga memiliki persona user yang tidak sama. Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda. Setiap orang memiliki keinginan untuk membeli dari produk yang tentunya satu sama lain tidak sama. UI dan UX, di mana fokus UX design ini adalah orang yang menggunakan produk atau layanan, sedangkan area utama UI, user interface design, adalah produk atau layanan itu sendiri. Meski berbeda, UI dan UX design ini saling berkaitan erat karena UX yang menyenangkan tidak akan tercipta tanpa UI yang baik. Jadi tampilannya juga harus baik, harus perfect gitu ya. Harus sempurna, bahkan juga akan dilibatkan dengan aplikasi yang berhubungan dengan UX ya. Jadi pengalaman ini juga harus digunakan dalam berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Jadi tidak bisa kita hanya berpikir desain tanpa memperhatikan kepuasan pelanggan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Ketika mereka berselancar, ketika mereka mengklik dari tombol satu ke tombol yang lain, dari satu halaman ke halaman yang lain, apakah mereka merasakan memudahkan atau menyulitkan bagi user itu sendiri. Di dalam UX dan UI, pastinya banyak perbedaan di dalamnya. Ketika UI, ini akan berpikir terkait dengan visual design, color, graphic design, layout, tipografi. Sedangkan UX, ini berpikir bagaimana user ini bisa berinteraksi antara dia dengan desain. Lalu bagaimana juga terkait juga dengan wireframe dan prototype yang ada di dalam produk tersebut. Lalu informasi arsitek, user research sesuai dengan mereka juga akan menganalisa sesuai dengan user melihat produk yang digunakan. Lalu skenario yang ada di dalamnya ini juga akan mempengaruhi terkait dengan aplikasi tersebut yang digunakan oleh user. Maka dengan UI, ini bagaimana desain ini bisa diterima oleh user. Karena setiap manusia, ini akan memudahkan dia dalam menerima suatu produk dengan yang namanya gambar. Karena otak manusia juga, itu akan lebih mudah menggambarkan sesuatu dengan yang namanya gambar. Sebagai contoh, kalau saya menyebutkan kepada teman-teman, mengatakan mobil, maka di kepala Anda, ketika Anda mendengar saya berbicara mobil, maka bukan ada tulisan di kepala Anda atau di pikiran Anda terkait dengan tulisan sebuah teks dengan huruf MOBIL. Tetapi yang digambarkan adalah di kepala Anda adalah sebuah gambar mobil yang dimana dengan warna sesuai dengan warna yang Anda inginkan. Betul?
Kalau saya bilang mobil, yang diterima di kepala Anda apa? Gambar mobil atau tulisan? Logo, Pak. Tulisan. Ya, bisa bentuknya logo mobil, bisa bentuknya adalah mobil, ya intinya adalah berupa gambar, bukan berupa tulisan MOBIL. Karena manusia itu lebih cepat dia menggambarkan sesuatu dengan apa yang dia terima, yaitu berupa gambar. Lanjut ya. UX design vs atau versus UI design. Di mana UX design ini memberikan kesan yang dirasakan pengguna terhadap suatu produk. Menangani interaksi end user, pengguna akhir dengan setiap elemen perusahaan. Berfokus pada aspek emosional pengguna, bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lancar dan tanpa memiliki masalah. UI design, bagaimana tampilan dan fungsi produk itu sendiri ini menjadi bagus atau tampilan menjadi baik, perfect. Lalu dengan UI design, ini bagaimana menangani interaksi manusia dan juga komputer. Lalu berfokus pada elemen visual produk seperti warna, layout, animasi, tombol, dan juga tipografi atau bentuk-bentuk tulisan yang ada di dalamnya. Lalu bertujuan untuk menciptakan produk yang menarik secara estetika. Jadi kira-kira kalau saya mau buat tombol, besarnya seperti apa, letaknya di mana, bentuknya kotak atau bulat, itu dipikirkan. Sampai sedetail itu. Lalu UI dan UX. Ini sudah ya. Ini saya hapus saja. Nah, user interface atau user experience biasa disebut dengan UI dan UX. Dimana user interface, user experience ini merupakan bagian dari front end, sebuah sistem aplikasi. Jadi bukan di back end, tapi di front end, berada di depan, tampilan. Dan tidak bisa dipisahkan meskipun memiliki pengertian masing-masing. Ada UI sendiri, UX juga sendiri, di mana dalam aplikasi mobile dituntut untuk selalu user friendly, lebih mudah digunakan oleh orang lain yang menggunakan atau pengguna, intuitif dan juga sederhana. UI adalah desain visual dari sebuah fungsi melalui elemen interaktif, produk seperti warna, layout, animasi, tombol gambar, dan juga tipografi. Sementara itu UX adalah sebuah konsep yang luas dengan banyak dimensi untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lancar pada produk atau layanan yang disajikan oleh sebuah sistem. Dengan dengan UX proses, secara garis besar, proses dalam membentuk sebuah UX proses, ini adalah sebuah metode iteratif yang akan membantu pada pengembangan sistem untuk melakukan improvement
terhadap desain yang namanya front end. Hal ini menandai bahwa dalam UX proses kita harus mendapatkan input dari user sebanyak mungkin pada setiap fase, di mana kita dapat memberikan yang namanya feedback melalui desain dari sebuah sistem. Sedangkan UX proses antara satu desainer dengan desainer lainnya dapat berbeda tergantung pada faktor-faktor proyek pembuatan sistem itu sendiri. End user atau klien, anggaran budget, deadline, dan level expertise dari desainer itu sendiri ini sangat mempengaruhi. Maka di dalam UX proses ini dibutuhkan yang namanya research, penelitian, diuji coba prototipe yang sudah ada, yang bisa digunakan oleh pengguna itu sendiri. Ditanya gitu ya, diobservasi. Menurut Anda ini sudah pas atau belum? Atau ada yang perlu diberikan masukan untuk membangun aplikasi ini menjadi lebih baik. Lalu pada UX proses, pada dasarnya UX proses ini penting untuk dilakukan dalam fase pengembangan dari sistem. Namun secara garis besar itu sebenarnya ada 4 area. Yang utama di dalam UX proses, yaitu yang pertama adalah experience strategi, di mana mengacu pada strategi perusahaan untuk menciptakan experience pengguna sebaik mungkin dari awal hingga akhir. Jadi diuji coba, dilihat bagaimana perilaku customer, ya, ketika menggunakan, ya, pengalamannya di dalam menggunakan produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, interaction design, berfokus pada penerapan antarmuka yang menarik dan intuitif sehingga pengguna bisa menyelesaikan suatu proses secara efisien. Lalu yang ketiga adalah user research, di mana mengacu pada survei, wawancara, studi, dan tes apapun yang dilakukan untuk memahami kebutuhan dari user. Pain point-nya adalah kesulitan yang dialami oleh calon pelanggan ini seperti apa. Dan preferensi pelanggan, data ini kemudian digunakan untuk merancang produk atau layanan yang bisa menjadi solusi bagi mereka. Jadi kalau mereka punya masalah, dengan adanya survei ini, kita akan mudah memahami sesuai dengan kebutuhan dari user. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah di user? Apa kendala-kendalanya? Nah, sebelum kita melakukan perancangan itu, kita tanya dulu kebutuhannya untuk apa. Yang jadi gap antara satu dengan lainnya apa. Bisa jadi di sini ada beberapa yang terlibat. Misalnya contoh adalah customer dengan yang memberikan layanan jasa. Contohnya misalnya Gojek, ya. Gojek sebelum ada Gojek apa namanya? Ojek, ya. Pasti tukang ojek ini memiliki masalah apa? Yaitu menunggu user yang belum tentu pasti. Begitu juga dengan user yang naik ojek, dia juga tidak ada kepastian. Datang ke pangkalan ojeknya sepi. Tukang ojeknya lagi nggak ngojek. Tukang ojeknya lagi jalan dengan pelanggan. Harga yang tidak normal gitu ya. Maksudnya bisa mahal, bisa murah gitu ya. Bisa berubah-ubah dan tidak standar. Terkadang motornya tidak standarisasi, ya. Tidak ada SIM drivernya, dan juga lain sebagainya. Banyak permasalahan yang ada di dalamnya. Nah, dibuatkan ya suatu aplikasi yang bagus namanya Gojek, di mana sesuai dengan kebutuhan user. User menginginkan driver yang bisa mengakses informasi di mana letak lokasi dia memesan. Jadi dia nggak perlu datang ke pangkalan ojek lagi,
dan juga dia hanya standby saja di rumahnya. Maka tukang ojek bisa sampai ke rumahnya dan menjemput untuk diantarkan. Lalu setiap customer juga bisa membeli makanan ya yang bisa dipesan melalui sebuah aplikasi. Lalu ada Go Games, ada ya yang mungkin yang tadi disebutkan adalah GoFood ya, dan lain sebagainya. Bisa untuk mengirimkan menggunakan GoSend ya. Itu juga bagian daripada produk yang ada di dalam Gojek ya. Lalu information architecture atau IA merupakan struktur informasi dalam suatu produk yang membantu pengguna ini memahami bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Baik teman-teman, untuk pertemuan pertama ya, dan selanjutnya adalah yang kedua. Ini kita tunda dulu, mungkin kita istirahat dulu untuk sholat ya. Bagaimana teman-teman? Kita istirahat dulu sholat 15 menit ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Boleh nggak? Baik. Ya. Linknya nanti baru, Pak. Apa? Linknya baru. Ya, mungkin linknya kalau nanti apa namanya belum bisa ya, nanti saya kirimkan link yang baru ya ketika waktunya habis. Oke, Pak. Jadi nanti lihat WhatsApp aja ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. 15 menit kita sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Pak.